Telak, jaksa ceramahi Rizik soal eksepsi. Rizik tak berkutik. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Saya ingatkan kembali pada pembaca bahwa semua eksepsi Rizik di 3 kasus yang menjeratnya ditolak. Artinya, 3 kasus tersebut akan dilanjutkan sidangnya. Akan ada pemanggilan saksi-saksi yang tentunya semakin memeriahkan persidangan. Tapi sebelumnya, ada sebuah video di mana Rizik diceramai jaksa dalam sidang setelah putusan terkait eksepsi Rizik. Dilihat dari video tersebut, Selasa 6 April 2021, Rizik duduk di kursi terdakwa. Dia mendengar tanggapan dari jaksa mengenai eksepsi yang dibacakannya. Jaksa menyatakan bahwa eksepsi Rizik tidak termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen dari terdakwa. Keberatan terdakwa tersebut tidak termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia, kata jaksa dalam video itu. Jaksa pun kemudian kembali mengutip sabda Rasulullah SAW terkait keadilan hukum. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagian kutipan di saat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, lantaran jika di tengah mereka ada seseorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri, dibiarkan. Tapi jika di tengah mereka orang lemah atau rakyat mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum, katanya. Oleh karenanya, jaksa menilai apabila umat Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan kriminal maka pastinya akan dihukum. Demi Allah, jika umat Nabi Muhammad SAW mencuri, aku atau Rasulullah SAW potong tangannya, kata jaksa. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Katanya lagi, kali ini jaksa menang sangat telak lewat pernyataan ini. Rizik makin terlihat jelek kualitasnya, meski dari dulu udah hancur kualitasnya. Orang model begini entah dari mana bisa dipanggil imam besar, padahal mulutnya kasar, ceramah penuh caci maki, dan sering menghina pemerintah. Seolah dia ini orang paling suci tanpa dosa, sok mau lakukan revolusi akhlak pula. Jaksa membalas dengan pernyataan yang simpel, hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus mendapatkan hukuman setimpal. Sebenarnya hal ini cukup ingat aja statement dari mantan Presiden Prihatin yang mengatakan equality before law, kesamaan di hadapan hukum. Jadi, jangan mentang-mentang dipanggil imam besar, disebut ulama, atau dianggap lebih tinggi dari presiden, lantas bisa seenak jidat melangkahi hukum, menantang pemerintah, dan melawan aturan. Yang teriak kriminalisasi ulama apalagi berlindung di baliknya adalah seorang pengecut. Kenapa pengecut? Saat bersalah bukannya introspeksi, malah main ancam, ngaku beragama pakai jubah agama, ormas label agama sering sweeping atas nama agama. Seenaknya haramkan ini dan itu, pokoknya terlihat paling suci. Tapi gayanya itu loh, main ancam terus, masuk neraka lah, dapat azab lah, suruh tobat sebelum azab tibalah, menakut-nakuti orang yang tidak bersalah demi kepentingan sendiri. Kalau bukan pengecut, lantas disebut apa? Jaksa ini keren, berani meladeni dengan serangan balik yang sama. Memang orang yang suka memanfaatkan ayat dan mengancam pakai isu agama demi kepentingan sendiri, paling tepat juga dilawan balik dengan ayat pula. Jos deh, Rizik tumbang tak berkutik dan bungkam. Terasa kayak bukan imam besar, tapi orang biasa yang terlalu dibesar-besarkan. Mungkin Rizik tidak menyangka akan dibalas balik dengan cara yang telak. Ternyata, jaksa sungguh pintar dan cerdas, paham hukum negara, paham pula soal agama. Rizik dulu sempat mengatai jaksa dengan sebutan dungu dan pandir. Sekarang terbukti siapa yang lebih dungu dan pandir. Silahkan nilai sendiri, orang yang sok hebat tidak benar-benar hebat, tapi hanya terlihat hebat karena bacotan dan pendukungnya yang bodoh itu. Dulu merasa di atas angin bisa mendesak satu negara untuk mengadili satu orang lewat pengerahan massa. Sekarang dirinya yang kena karma. Membela diri, eksepsi ditolak semua. Pra-peradilan pun gagal total. Mungkin masyarakat dalam hati berkata, syukurlah sudah panen, meski panen badai. Bagaimana menurut Anda?
Orang KPK pencuri emas dipecat, kapan dipolisikan agar bisa bongkar sampai tuntas? Ditulis oleh Manuel di simwar.com. Saya aneh, kenapa kasus pencurian emas oleh kawan sekerja Novel Baswedan di KPK per kemarin diberitakan hanya dipecat. Padahal kan kalau pencurian itu harusnya bisa dipolisikan. Pencurian hasil rampasan korupsi yang gak bisa dengan semena-mena dipakai dan dicuri gegara terlilit utang doang. Apapun alasannya, pencurian adalah pencurian, tindakan kriminal yang harusnya bisa dipolisikan. Tapi kenapa hanya dipecat? Kalau gitu, saya mau dong kerja di KPK yang diduga jadi sarang penyamun itu. Enak sekali pasca mencuri, kemudian dapat untung besar miliaran, lalu ketahuan dan hanya dipecat. Diduga kuat, KPK ini isinya sarang penyamun. Seorang pegawai KPK berinisial Igas, rekan sekerja sepupunya Anies Baswedan, yang dicuekin meski ada keterlibatan tanda tangan korupsi lahan 70 hektar. Dengan nilai puluhan mungkin ratusan miliar. Tertangkap basah curi emas 1,9 kg, ia bulatkan saja 2 kg. Dia ini hanya diberhentikan dengan tidak hormat. Kok mirip ya sama penetapan tersangka KPK si Dirut Saranajaya yang sampai sekarang belum ditangkap. Kemungkinan sih kasusnya tebang pilih ya. Kenapa kasus ini tidak dilaporkan ke polisi? Karena pencurian ini kan ranah delik aduan. Takut ya kalau ada kasus-kasus pencurian lain yang belum terekspos, kemudian langsung mencuat dan menyeret nama-nama lain yang sudah kabur dari KPK jauh-jauh hari, dan atau yang masih nyangkut dan sedang panas dingin. Rakyat Indonesia curiga kalau KPK ini justru jadi sarang penyamun. Tampak sekali kan, sedikit demi sedikit, namun pasti bahwa keborokan lembaga yang dianggap maha suci, tak bercacat, yang pernah diisi oleh Heha Mahwa, Bambang, Abraham Samad, Febri Diansyah, dan kawan-kawan yang ngebacot paling keras soal pelemahan KPK. Ternyata ada busuknya. Lembaga super body ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang di dalamnya. Rampasan mereka bukannya disimpan dan dikembalikan ke negara untuk dikelola oleh pemerintah, malah dijadikan bancaan. Gila betul, ini adalah kebiadaban di atas segala kebiadaban. Mencoba-coba untuk flying good, tapi malah nyungsep dan terkena masalah. Saya sangat mendukung orang macam ini dipolisikan, karena dengan dia dipolisikan dan dimeja hijaukan, dia bisa membongkar orang-orang lain yang ada di dalam. Kebenaran harus diungkap. Keburukan KPK ini harus diungkap. Jadi dari sini kita bisa tahu kenapa kasus Anies sampai sekarang diendapkan dan dicuekin. Padahal dia jelas-jelas terlibat loh. Tanda tangan basah dan becek lengket-lengket dari tinta yang keluar dari Anies, ia membuktikan keterlibatannya. Apakah pegawai KPK yang curi itu terinspirasi dari Robin Hood yang mencuri dari orang kaya untuk mensejahterakan orang lain? Enggak lah, enggak level. Pegawai KPK yang merupakan rekan kerja Novel Baswedan ini mencuri karena dia terlilit utang. Bajingan ini harus segera dipolisikan dan dipenjara. Apakah karena itu uang yang dirampas dari hasil korupsi, maka halal untuk dirampok? Istilahnya merampok 2 kg emas dari perampok, apakah dibenarkan? Iya, enggak lah. Bajingan ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini membuktikan KPK bukan lembaga super body, tapi diduga sarang penyamun. Nanti kalau lapor polisi ada lagi orang-orang Taliban yang koar-koar. Kalau polisi melawan KPK, isu-isu lama dibawa-bawa lagi nanti. Kan bisa, KPK dan polisi ini selalu dibuat bermusuhan. Polisi dianggap menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi. KPK ini diduga kuat sarang penyamun. Soalnya begini, lembaga ini selalu sembarangan, mulai dari sembarangan menangkap, sembarangan membanggakan diri, sembarangan sita, sembarangan catat, simpan juga sembarangan, lalu dicuri sendiri. Terus, waktu diviralkan oleh Dewan Pengawas, dipecat dan dipolisikan, malah salahkan Jokowi yang membuat undang-undang KPK dengan Dewan Pengawas dan gempur polisi yang dianggap melawan proses pemberantasan korupsi. Bajingan banget kan? Bongkar, jangan biarkan satu penyamun tersisa. Kalau mencontek saran Gus Dur soal Kementerian Sosial yang dibubarkan karena lumbungnya sudah dipenuhi tikus dan patut dibakar satu lumbungnya, ya saya sarankan KPK dirubuhkan saja, karena bisa saja isinya ya orang-orang macam gitu. Toh juga kan Mahfud MD juga sudah mau membangun lembaga tim pemberantasan korupsi yang sempat diprotes KPK karena mau menangkap buron luar negeri. Pakai saja TPK dengan Ketua Antasari Azhar. Dia satu-satunya orang yang keluar dari KPK karena dikriminalisasi di era SBY. Artinya dia baik. Takut amat sih KPK mau memburu koruptor luar negeri. Kenapa KPK takut? Apakah koruptor luar negeri itu jadi sumber uang KPK sekarang? Coba tanya ke orang-orang di dalam KPK yang koar-koar menolak pembentukan TPK. Begitulah koar-koar.